Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh teman-teman semua, warga negara Indonesia, baik di Hong Kong dan Makau. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apa. Kami senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Kami dari KJRI Hong Kong mengucapkan selamat datang di acara webinar literasi membaca yang kita akan laksanakan pada hari ini selama kurang lebih 1 jam mendatang. Saya ingin menyapa terlebih dahulu yang kami hormati Bapak Golagong dan juga Ibu Rusma Siadari selaku narasumber kita, dan juga Ibu Elvani Prasanti, konsultan Sosbud KJRI Hong Kong, dan juga Bapak dan Ibu rekan Enuma, ada Ibu Tabita, dan juga Ibu Tiasa Tangka, Bapak Ming Wong, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama hadir di ruang Zoom ini, dan juga kita live stream dari Hong Kong melalui Facebook KJRI Hong Kong ke teman-teman semua, seluruh warga Indonesia di Hong Kong dan Makau. Nah, pada webinar kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai pentingnya kebiasaan membaca yang perlu kita bangun bersama-sama, baik untuk diri kita sendiri maupun juga khususnya untuk anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, pertama-tama kita akan nyanyikan bersama dan juga perdengarkan lagu Indonesia Raya. Baik, untuk berikutnya kami juga ingin mohonkan kata sambutan dari perwakilan KJRI Hong Kong dan juga Enuma. Yang pertama kami persilahkan kepada Ibu Elvani Prasanti, konsultan Sosbud KJRI Hong Kong, untuk menyampaikan prakata. Dipersilakan, Ibu. Terima kasih, Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Salam sejahtera. Sebelumnya kami ingin menyapa dulu yang terhormat kepada Bapak Golagong, Duta Baca Indonesia, yang terhormat Ibu Rusma Siadari, narasumber hari ini, para hadirin dan para undangan pada siang hari ini, dan juga teman-teman PMI di Hong Kong dan Makau, baik yang bergabung di Zoom dan juga saya lihat ada sekitar 60-an bergabung dari Facebook live streaming. Terima kasih banyak. Dan untuk yang di Zoom, saya lihat ada Mbak Indah. Selamat siang, Mbak Indah. Salam kenal, salam hormat ya. Terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Makau. Meskipun kita belum bisa berkunjung, tapi kita tersambung lewat virtual ya.
Salam hormat untuk teman-teman PMI di Makau. Dan juga untuk teman-teman PMI Hong Kong. Sehat-sehat selalu ya teman-teman di Makau. Dan juga alhamdulillah untuk teman-teman yang di Hong Kong, sekarang sambil hari libur, teman-teman masih ada yang mungkin di taman, atau masih di perjalanan menuju ke tempat libur ya. Selamat sekalian menyaksikan acara hari ini. Dan puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua bisa bersua pada hari ini secara virtual. Meskipun cuaca Hong Kong agak sedikit panas, tapi tentu saja semoga tidak mengurangi minat dan teman-teman sekalian untuk sembari menyimak pembahasan dan cerita di balik webinar yang kita adakan pada siang hari ini. Temanya mungkin berbeda dari biasanya, yakni hari ini mengenai bagaimana kita menumbuhkan budaya gemar membaca. Tapi ini juga merupakan sebuah upaya dari kami, kerjasama antar pemerintah dan juga berbagai pihak lainnya, termasuk Sekolah Enuma, untuk menyebarluaskan pentingnya arti minat baca bagi kita ataupun juga bagi generasi penerus kita, anak-anak kita. Kalau boleh saya mengutip bahwa ada penelitian bahwa minat baca masyarakat Indonesia itu masih belum tinggi, dan tapi fakta keduanya adalah bahwa Indonesia itu merupakan negara dengan pengguna smartphone yang cukup banyak, bahkan nomor 4 ataupun nomor 3 di dunia. Dan makanya pengembangan bagaimana sebuah kemajuan teknologi bisa dimanfaatkan untuk hal yang semakin lebih baik dan semakin produktif, itu juga menjadi tantangan kita semuanya. Dan saya yakin nanti Pak Gong sebagai narasumber kita, sebagai Duta Baca Indonesia, akan juga berbagai cerita bagaimana beliau melakukan safari dan bagaimana beliau terus menggerakkan minat baca dan minat menulis untuk para teman-teman Indonesia, warga Indonesia dari pelosok-pelosok Indonesia. Dan nanti kita akan juga mendengar cerita bagaimana apa yang bisa kita tarik dan inspirasi apa dan diskusi apa yang nanti bisa kita sembari tanyakan kepada Pak Gong, bagaimana tantangannya dan apa yang bisa kita lakukan sama-sama sebagai warga Indonesia. Dan juga tidak hanya itu, kita juga melihat bahwa ada kolaborasi antar pemerintah dan berbagai pihak. Salah satunya adalah inovasi sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Sekolah Enuma untuk membantu teman-teman meningkatkan dan menumbuhkan minat baca. Tidak hanya untuk kita, tapi sebenarnya ini untuk anak-anak kita. Dan ini juga sudah dimanfaatkan di berbagai sekolah dan juga taman kanak-kanak di Indonesia, dan ini ternyata berguna untuk anak-anak kita. Dan jadi sebagai seorang perempuan, seorang ibu, seorang kepala keluarga, kita semua tentunya ingin agar generasi kita dan generasi-generasi setelah kita menjadi lebih baik, menjadi lebih sukses daripada kita. Sehingga kita juga mempunyai kewajiban untuk terus meneruskan pengetahuan yang baik. Dan nanti kita akan dengarkan sharing cerita dari kedua narasumber. Dan tidak berpanjang waktu, saya akhiri sambutan kita pada hari ini. Untuk teman-teman, silahkan dan selamat menyimak webinar atau talk show pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Elvani atas sambutan yang disampaikan. Berikutnya kami persilakan dari Enuma, Ibu Tabita, untuk menyampaikan sambutannya. Halo, selamat pagi semuanya, rekan-rekan di Hong Kong, warga Indonesia di Hong Kong, kemudian KJRI, dan kita sambut juga ada Pak Golagong, Duta Baca Indonesia, kemudian juga halo juga kepada teman-teman tadi Pansos ya, Pansos Booth dari KJRI HK juga, kemudian juga Ibu Fani dan Ibu Ayu tentunya, dan Ibu Rusma, rekan saya sendiri, dan Pak Ming Wong. Selamat pagi, seperti yang tadi Ibu Fani juga udah bagus ya membacanya. Kita tuh kalau ada HP-nya banyak, tapi membacanya sedikit. Mungkin kalau kita banyaknya kalau hari-hari terakhir ini biasanya mungkin baca yang snippet-snippets ya, yang pendek-pendek seperti itu.
Tidak salah, membaca yang pendek juga membaca, tetapi alangkah baiknya kalau kita saat membaca itu kan lebih koheren ya, lebih komprehensif, lebih menyatu. Jadi kita lebih menjadi bangsa yang lebih teliti, lebih kritis, bukan hanya untuk mengkritik, tetapi juga untuk membangun diri, untuk refleksi. Nah, salah satu yang kami dari Enuma Indonesia sebagai perusahaan yang kami inginkan adalah saat kami berbagi, kami ingin membagikan sebuah pengalaman atau kata-kata kami adalah tagarnya itu petualangan digital pemula. Nah, hari ini Ibu Rusma Siadari nanti juga diawali dengan Pak Golagong share juga tentang safari literasinya. Kami ingin share saja, mungkin tidak tidak seperti kayak pelatihan gitu ya yang serius, tapi ingin berbagi saja tentang petualangan digital pemula, berbagi tentang literasi yang menyenangkan khususnya untuk anak-anak. Walaupun literasinya untuk anak-anak atau kami ini backdropnya sepertinya ceria sekali, tetapi kami ingin sekali hari ini tuh mengajak Bapak Ibu sekalian mengetahui dan menikmati, atau kata-kata yang paling saya senangi itu berempati sama artinya belajar mandiri seperti itu. Nah, karena saya tidak mau membuka rahasia semuanya, nanti karena Ibu Rusma sama Pak Gong juga akan berbagi, saya harap teman-teman di Hong Kong, kemudian di Makau ya tadi juga saya dengar dari Ibu Ayu, yuk mari kita sedikit rileks saat mendengarkan, kemudian juga kita gali kembali apa sih yang membuat saya senang ketika diceritakan sesuatu, karena literasi itu sangat erat ya dengan cerita, dengan membaca. Apa sih yang membuat saya senang ketika diceritakan atau mendengar cerita dan ketika bermain. Kurang lebih itu yang bisa saya bagikan dan ajak pada pagi hari ini atau siang hari ini ya di Hong Kong dan Makau. Yuk untuk literasi itu tidak melulu nanti saya mungkin masih ingat ya ke Gramedia atau ke toko Gunung Agung gitu ya untuk membaca buku, atau bukunya harus tebal, atau dulu apa ya namanya ya, baca RUPL ya, baca RUPL gitu atau baca atlas gitu. Tidak, hari ini kita juga ingin memberikan sedikit gambaran apa sih cara-cara, kiat-kiat atau bentuk-bentuk belajar literasi yang menyenangkan khususnya untuk anak-anak. Sekian saja yang bisa saya bagikan pagi hari ini, karena nanti detailnya Ibu Rusma dan Pak Golagong akan berbagi, dan teman-teman siapin aja pertanyaannya kalau punya pertanyaan. Biasanya pertanyaannya nanti pasti langsung teringat kok sama pertanyaan, karena kita tahu untuk belajar itu butuh motivasi dan butuh disiplin dan butuh semangat. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya Ibu Ayu dan Ibu Fani. Saya berikan kembali kepada Ibu Ayu dan Ibu Fani waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih banyak Bu Enuma. Kita juga senang sekali bisa bekerja sama dengan Enuma untuk bisa mengadakan acara pada hari ini. Nah, tanpa berpanjang kata, kita akan langsung masuk kepada sesi diskusi kita ya. Nah, pertama kami akan mengundang narasumber, ada Bapak Golagong, Duta Baca Indonesia, dan juga Ibu Rusma dari Enuma. Yang pertama saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Golagong. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Ibu Rusma Siadari, dan teman-teman kita tentunya undang, silakan nanti apabila teman-teman punya pertanyaan yang melalui Zoom bisa langsung raise hand untuk bisa langsung ngobrol dengan para narasumber, atau juga menyampaikan melalui chat juga bisa, atau teman-teman yang menyaksikan melalui Facebook juga silakan. Jika ingin menyampaikan pertanyaan langsung disampaikan via kolom komentar juga ya. Baik, yang pertama, selamat siang, pagi menjelang siang. Kalau di Hong Kong ini, Pak Golagong, Duta Baca Indonesia kita. Selamat pagi menjelang siang, apa kabarnya Pak Gong? Selamat siang Mbak Ayu, kabar capek tapi semangat lah. Siap, ini masih terus keliling Indonesia ya Pak ya, dalam rangka safari literasi.
Pak Golagung ini mungkin teman-teman yang bergabung di sini tentunya sudah tidak asing. Kalau hobi membaca, banyak sekali karya-karya Pak Gong, seorang sastrawan kebanggaan Indonesia. Banyak sekali menelurkan karya dan juga beliau sangat aktif dalam meningkatkan literasi Indonesia. Nah, juga banyak beliau mendirikan komunitas dan juga aktif memberikan kegiatan promosi atau juga literasi bagi seluruh warga Indonesia. Tanpa berpanjang kata, kami berikan kesempatan kepada Pak Gong. Dipersilakan, Pak. Ya, bagaimana soal materi saya di-share oleh Mbak Tabita? Oke. Ya, selamat pagi. Waduh, teringat tahun 2017 saya dengan istri ya ke Hong Kong. Pas hari Minggu begini lagi asik di Taman Victoria ya. Itu taman ya. Semua berkumpul, bagi-bagi makanan. Orang yang pernah ke Hong Kong pasti tahu apa yang terjadi hari Minggu di Taman Victoria. Ya, saya mau menyapa teman-teman di pekerja migran Indonesia ya, mudah-mudahan hadir semua hari ini kita bersilaturahmi. Saya akan, sorry sebentar. Oke, mana tadi materinya teh? Ya, pagi ini menjelang siang, saya akan membagikan pengalaman yang mudah-mudahan oleh para pekerja migran Indonesia kalau pulang nanti ke rumah, ini bisa diterapkan di anak-anak mbak-mbak semua ya. Jadi di beberapa kota saya sering diminta bercerita di depan anak-anak TK. Wah, bayangin tuh anak-anak TK. Anak-anak TK itu ketika boleh lanjut Mbak. Next materinya Mbak. Nah, ketika anak-anak TK tahu saya itu berlengan satu, waduh, itu repotnya itu. Jadi ada yang megang. Nah, disitulah saya bercerita kepada mereka bahwa saya diamputasi kelas 4 SD, kemudian oleh orang tua saya diminta untuk membaca, berolahraga, dan mendengarkan dongeng sebelum tidur. Ya, nah, jadi ada kebiasaan storytelling ya, kebiasaan kita yaitu mendongeng sebelum tidur. Jadi kita ini sebetulnya lahir dari budaya tutur atau budaya lisan. Nah, tradisi itu melekat di kami yang kemudian saya dan Tias menurunkan itu kepada keempat anak kami. Membaca, berolahraganya sekarang mulai kurang ya, tapi membaca dan mendengarkan dongeng itu masih kami terapkan. Yang rajin berolahraga hanya anak ketiga di keluarga kami ya. Nah, mbak-mbak ini kebiasaan. Jadi ketika saya diamputasi tangan, supaya tidak minder, kalau versi orang tua saya, baca buku, berolahraga, dan dengarkan dongeng. Lanjut Mbak Tabita, apa sih yang saya peroleh dari 3 kebiasaan itu? Nah, mbak-mbak, Indonesia ini gudang atlet. Ini saya sekarang sedang ada di Nusa Tenggara Timur, di sebuah pulau terselatan, Pulau Rotendao. Itu medannya itu cocok sekali untuk jogging, untuk jadi pelari kelas menengah, pelari jarak menengah. Nah, jadi kenapa Bapak dan Ibu saya menyuruh saya membaca, berolahraga, dan mendengarkan dongeng? Itu cocok diterapkan kepada anak-anak agar tumbuh berwawasan, tumbuh memiliki kepedulian kepada lingkungan, dan tentu sehat. Tapi sehat badan saja tidak cukup kalau tidak diimbangi sehat otak, sehat pikiran ini. Cara berpikir logisnya ada di kebiasaan membaca. Lanjut Mbak Tabita. Jadi dari kebiasaan berolahraga itu saya pernah juara badminton se-Asia Pasifik untuk olahraga cacat. Ada event Asian Para Games
tahun 85 sampai 89 saya saya jojonya lah, jojonya Jonathan Gintingnya di olahraga cacat. Jadi saya atlet Indonesia. Nah itu hadiah tuh, hadiah dari kebiasaan berolahraga. Jadi mbak-mbak nanti kalau punya anak di rumah tuh asik main game, biarkan saja, tapi sarankan agar sekarang ibu dan bapak minta dong 2 jam aja kamu berolahraga. Selebihnya silakan main main gadget atau main smartphone ya. Jadi internet kita nggak boleh mencabut anak kita dari literasi digital karena itu akan mengisolir anak kita di zamannya. Tapi minta ke mereka untuk berolahraga itu. Nah ini hobi traveling udah pasti karena membaca. Lanjut. Jadi mbak-mbak, nah ini rumah kami. Di rumah kami salah satu aksesorinya atau propertinya buku. Kenapa? Saya pernah ke Hong Kong. Di Hong Kong itu tradisi baca tulisnya luar biasa. Ada tadi ya pekerja migran Indonesia itu bekerja sama dengan dompet dengan Forum Carpena, bahkan beberapa pernah menerbitkan buku yang saya tahu ya. Ada Fomiladi, ada Jenny Ervina, dia pindah ke Hong Kong. Dia pindah kemana ya Jenny Ervina? Oh iya di Hong Kong, Jenny Ervina ada di Hong Kong. Dia penulis Indonesia. Mungkin Ibu Elvani kenal, ada namanya Jenny Ervina. Dia menikah dengan lelaki Hong Kong. Dia jago tuh nulisnya. Dia murid saya. Nah, mbak-mbak sisihkan uangnya mbak untuk beli buku. Oke, literasi digital itu petualangan digital itu sangat baik. Tapi puncak dari literasi itu adalah buku. Buku itu bisa didekap, bisa dicium wangi kertasnya, bisa dibawa kemana-mana. Jadi romantis lah. Jadi anak-anak mbak itu nanti akan tumbuh menjadi anak-anak yang bisa menghargai satu budaya tinggi, peradaban tinggi itu, yaitu literasi baca tulis. Jadi nanti mbak kalau pulang ke Indonesia bawa oleh-olehnya, nanti di rumah bikin perpustakaan, taruh wifi, buku-buku, dan tentu aplikasi dari sekolah Enuma berbahasa Indonesia. Sudah pasti itu. Nanti saya cerita soal itu. Lanjut. Nah, dampak positif dari membaca buku, Mbak, di Indonesia ini pemerintah mulai mengklasifikasikan 6 literasi. Mbak Indah Ponco ya, ada 6 literasi, mungkin sudah tahu ya. Literasi yang pertama literasi baca tulis. Nah, perpustakaan dari literasi baca tulis itu sekarang memiliki tagline ya Mbak ya, Mbak Rusma, Mbak Ayu. Perpustakaan itu sekarang mengusung transformasi perpustakaan untuk mewujudkan ekosistem digital nasional. Jadi sekarang hijrah, perpustakaan nasional itu sekarang hijrah. Semua perpustakaan-perpustakaan desa di seluruh pelosok yang pernah saya datangi itu disupport, selain buku-buku konvensional, buku-buku kertas itu, tapi wifi-nya itu, internetnya, terutama Bakti misalnya ya di BUMN itu di desa-desa itu sekarang sedang gencar dimasifkan gitu. Literasi digital adalah keniscayaan. Kita nggak bisa menolak literasi digital, tapi juga tetap ada perpustakaannya. Seperti itu. Jadi seimbang. Saya masuk ke balai-balai desa di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, di Kalimantan itu perpustakaan desa dilengkapi dengan digitalisasi tadi dan buku-buku konvensional. Nah, mbak-mbak jangan khawatir jika membelikan buku itu akan sia-sia. Jadi perpustakaan di seluruh Indonesia sekarang direvitalisasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Maksudnya begini, kalau selama ini kita datang ke perpustakaan hanya membaca buku saja, sekarang kalau Mbak membaca buku tentang brownies misalnya, nanti pulang itu Mbak bisa mengusulkan kepada dinas lain agar memodali niat Mbak membuka usaha. Itu namanya literasi finansial. Jadi setelah literasi baca tulis oleh negara, sekarang semua pembaca di Indonesia harus memiliki produk dan jasa, barang dan jasa. Jadi hasil-hasil
dari bacaannya itu, Mbak, harus membuka lapangan pekerjaan sendiri. Itu yang disebut literasi finansial, literasi keuangan. Ya, nah setelah literasi keuangan, bagaimana Mbak berinteraksi dengan masyarakat? Maka ada kecerdasan namanya literasi budaya dan kewargaan. Jadi kalau misalnya Mbak punya, setelah membaca buku, kemudian punya usaha home industry, Mbak harus melibatkan warga-warga di sekitar. Itu yang disebut literasi budaya dan kewargaan. Kalau Mbak bikin perpustakaan, kalau bisa simpen di teras supaya masyarakat datang. Itu yang disebut kecerdasan berinteraksi, disebutnya literasi budaya dan kewargaan. Seperti itu. Lanjut. Ini lewat. Nah, jadi Mbak, kalau saya selama safari literasi di desa-desa itu, kan saya bawa tablet Enuma 4 ya. Itu saya misalnya dengan Taufik, Rudi, dan Daniel Mahendra, saya berbagi misalnya, saya lagi ngasih ceramah, nanti setelah itu presentasi gitu ya, mengenalkan Enuma, kemudian tabletnya dibagikan, itu kalau boleh tabletnya jangan dibawa lagi. Waduh, saya harus pindah kota kan? Pindah kota, tabletnya minta, dan kita nyebarin postcard, dan mereka walaupun sudah kelas 6 gitu ya, tapi menemukan petualangan digital versi Enuma, sekolah Enuma berbahasa Indonesia itu, saya rasa mereka belum pernah. Kan selama ini satu arah ya main gamenya itu. Ketika biasanya kinestetis aja, tapi ketika melihat Enuma itu di hampir semua kota dari mulai Cirebon sampai Kupang itu edik ya, kecanduan. Kadang-kadang saya dan tim itu memperpanjang waktu. Oke, jangan dulu pergi, tungguin sejam 2 jam gitu ya, tungguin. Bahkan diberikan ke orang tuanya juga, ini tabletnya beli di mana? Mereka merasa harus beli tabletnya. Terus saya kasih tahu, Mbak, nggak usah beli tabletnya, pakai handphone. Oh, ini bisa diakses, langsung di-scan. Jadi literasi baca tulis, kemudian untuk anak-anak usia dini atau tadi SD, di sepanjang saya safari literasi, itu ternyata masuk ke literasi digital tadi. Jadi bertambah literasi baca tulis, literasi keuangan, lalu berinteraksi dengan literasi kewargaan, nah lalu literasi digital. Nah ini anak-anak saya contohnya literasi digital. Jadi anak-anak kecil itu udah masuk ke digital natif. Mereka lahir digitalisasinya sudah luar biasa, dan anak saya 4 ini dengan istri konsepnya ada perpustakaan konvensional, ada buku, tapi juga ada digital. Dari kebiasaan membaca itu Mbak, anak-anak kami tumbuh ya, saya tidak menyebut mereka hebat, tapi maksudnya tumbuh berkarakter, tidak kena narkoba. Jadi tahu gitu loh, kalau narkoba itu bahaya, kalau mojok berduaan itu bahaya gitu. Jadi kalau menyakiti orang bahaya. Nah, mereka kemudian tumbuh bisa mengakses informasi-informasi yang baik di smartphone itu. Jadi nanti anak-anak Mbak, saya tidak bilang berbahaya. Di kampung-kampung itu Mbak, ketika mereka tidak punya alternatif, itu terlalu asik mengakses informasi-informasi yang saya berani menyebut itu berbahaya. Nah, jadi dengan saya sodorkan aplikasi sekolah Enuma berbahasa Indonesia itu, mereka tiba-tiba, oh ada yang seperti ini ya, ini juga game gitu. Mereka menganggap gamenya asik gitu. Nah, lanjut. Nah, sejak 30 April saya jadi duta baca karena mungkin jejak rekam saya di literasi baca tulis, finansial, dan sebagainya, yang 6 literasi dasar itu, saya kemudian diangkat Mbak, ditunjuk untuk meneruskan perjuangan Najwa Shihab. Saya waktu ke Hongkong belum jadi duta baca, saya masih jadi ketua umum Forum Taman Bacaan Masyarakat. Lanjut. Nah, persoalannya masih tidak sih anak-anak kita itu diberi dongeng. Diberi dongeng, bisa nggak? Bedtime story itu. Nah, ternyata bisa. Ini saya bayangin ya,
harus melawan. Saya sebetulnya bukan storyteller, tapi mereka tertarik dengan gestur tubuh saya, dengan kalau saya angkat tangan saya, coba angkat tangannya, mereka ngangkat tapi heran melihat tangan saya. Oh, nah disitulah. Jadi ada berbagai cara pintu masuk kepada anak-anak itu. Ada yang lewat permen, ada yang lewat saya lewat gestur tubuh dan sebagainya. Baru setelah itu kita bisa mempengaruhi mereka dengan literasi baca tulis tadi lewat permainan tentu ya. Cara ke mereka kan harus rekreatif dan edukatif. Lanjut. Boleh bergeser, Mbak. Nah, tadi kita sudah tahu ya ini. Jadi ada peluang dari 371 juta itu anak-anak Indonesia di masa 2045 di generasi emas itu, Mbak, akan jadi beban negara, beban keluarga, beban masyarakat, atau menjadi kebanggaan kita semua. Dimulainya dari sini, dari literasi digital, anak-anak Mbak itu. Jadi kalau mereka tidak diberi alternatif tadi ya, jadi ada dua alternatif. Kasih sekolah Enuma berbahasa Indonesia, itu digital, akrab mereka dengan literasi digital, tapi kemudian kenalkan buku bacaan konvensional tadi. Jangan sampai mereka tidak dikenalkan dengan buku. Itu. Lanjut. Ini ya. Dunia tidak seluas smartphone. Ruth, dipakai fotonya Ruth. Nah, Ruth lagi online. Nah, ini. Jadi kenapa saya mau bergabung dengan Sekolah Enuma? Karena ketika saya lihat gitu ya, oh ini oke nih, saya maulah menjadi semacam orang yang messenger, orang yang menyampaikan pesan-pesan dari Sekolah Enuma berbahasa Indonesia. Biasanya saya kalau ada satu produk tuh suka ragu ya. Ini ini kayaknya nggak pas deh. Nah ini jadi mbak-mbak yang teman-teman saya, sahabat-sahabat saya di Hong Kong, saya sudah ke beberapa negara yang di sana banyak. Misalnya kalau di Taiwan itu disebutnya caregiver, kalau di Arab sering disebutnya TKW misalnya, ada BMI di Qatar, di Abu Dhabi, itu kadang-kala mereka bingung pulang ke Indonesia, bingung mau menerapkan metode pendidikan seperti apa. Nah, rata-rata mereka menyerahkan itu ke handphone. Diserahkan ke handphone. Jadi dibiarkan anak-anak itu main handphone. Ada yang salah kaprah, misalnya umur 2 tahun, 3 tahun, sudah bisa mengakses game dan sebagainya. Beri Mbak ini, Mbak, Sekolah Enuma Bahasa Indonesia, beri, tinggal akses ini. Jadi alternatif. Saya tidak melarang anak-anak main game, tapi ini ada game, tanda kutip, ada game yang lebih mendidik. Lanjut. Nah, selebihnya saya serahkan untuk urusan Enuma ke Mbak Rusma ya. Dari saya, closing dari saya begini. Saya ingin memberitahu kepada teman-teman di Hong Kong bahwa saya adalah best practice. Saya adalah contoh praktik baik literasi dari kebiasaan membaca dan menulis. Dengan kondisi saya yang tidak sempurna, saya bisa melamar gadis cantik, tentu Putri Solo. Saya punya anak 4 yang juga semuanya senang mengakses buku dengan caranya masing-masing, dan saya mendapatkan manfaat secara ekonomi, ya, secara ekonomi. Jadi mbak-mbak jangan khawatir, kebiasaan membaca itu bisa lewat buku digital, bisa lewat buku konvensional, bisa lewat jenis-jenis edutainment tadi. Begitu Mbak Tabita, barangkali nanti kita berdiskusi. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya kembalikan ke Mbak Tabita. Oke, Baik, terima kasih banyak Pak Gong atas informasi yang disampaikan. Sangat informatif sekali. Kita jadi belajar betapa pentingnya budaya membaca itu kita harus tanamkan di diri kita dan juga untuk anak-anak kita ya. Dan tadi Pak Gong juga sempat menyampaikan di era sekarang ini anak-anak itu sudah sangat native terhadap dunia digital, sudah sangat digital savvy, sangat akrab sekali, dan segalanya memang
semuanya informasi itu memang mereka lebih condong untuk mencari informasinya melalui digital. Namun juga kita tidak boleh lupa bahwa keperluan membaca yang konvensional melalui buku juga masih sangat penting. Nah, kita nanti akan ngobrol lebih lanjut ya, kenapa demikian. Berikutnya kita akan ngobrol juga dengan Ibu Rusma Siadari yang akan menyampaikan mengenai aplikasi sekolah Enuma yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Gong, bagaimana teknologi digital bisa membantu anak-anak kita yang sudah digital savvy ini untuk bisa meningkatkan kemampuan dan juga kegemaran terhadap membaca dan juga untuk belajar. Kami persilakan Bu Rusma Siadari. Terima kasih Mbak Ayu. Sebelum saya menyampaikan materi saya hanya ingin cek apakah suara saya cukup jelas. Jelas, Ibu. Baik, oke, terima kasih Mbak Ayu. Oke, baik, teman-teman PMI yang ada di Hong Kong dan Makau, salam hormat, salam kenal, apa kabar, dan semoga senantiasa sehat dimanapun kita berada. Saya Rusma Siadari, saya rekannya Mbak Tabita dan juga Pak Gong dari Enuma di Indonesia, dan kami seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh beberapa rekan kami selanjutnya, kami adalah perusahaan yang konsentrasi dan punya misi besar untuk membantu anak-anak Indonesia dimanapun, nggak cuma di Indonesia, di belahan dunia manapun, untuk memiliki dan kemampuan literasi dasar yang berkualitas. Itu misinya kami sebagai sebuah organisasi atau sebagai sebuah perusahaan. Nah, tanpa berpanjang-panjang, mungkin bagian saya secara spesifik akan membahas tentang sekolah Enuma. Mbak Tabita, boleh saya saja yang presentasi? Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, saya akan berbagi screen-nya saya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Oke, baik. Baik, teman-teman, saya akan mulai saja presentasi saya. Tapi saya hanya ingin bilang sebelum saya mulai, silahkan kalau misalnya nanti teman-teman PMI yang ada di Makau dan Hong Kong atau siapapun yang terlibat di workshop ini merasa perlu untuk bertanya, saya mungkin tidak akan langsung menjawab pertanyaannya, tapi silahkan ketik pertanyaannya sebelum nanti lupa, ketik pertanyaannya di kolom chat ataupun di kolom komen untuk teman-teman yang ada di Facebook Live. Oke, sekolah Enuma Bahasa Indonesia. Apa sih sebenarnya sekolah Enuma Bahasa Indonesia ini? Jenis mainan barukah, buku barukah, atau apa sih yang baru dan apa sih yang menarik dari aplikasi ini? Baik, teman-teman. Pertanyaan pertama nih saya sebelum saya bicara banyak tentang aplikasi sekolah Enuma Bahasa Indonesia sendiri. Ada beberapa pertanyaan nih yang saya ingin ajukan ke teman-teman. Kira-kira nih, teman-teman semua nih, baik yang ada di ruangan ini, Zoom-nya atau di Facebook, punya HP atau tidak? Coba yang menjawab boleh ketik di kolom chat. Punya. Kalau misalnya boleh nih, berapa sih HP yang dimiliki sekarang satu orang? Saya mau jujur nih, saya punya 2, teman-teman. Gitu ya. Saya punya 2 HP, punya 1 tablet. Boleh teman-teman yang ada di kolom Zoom atau di Facebook Live komen. Ada berapa HP yang teman-teman punya saat ini? Saya sebenarnya cukup yakin nih bahwa semua dari kita punya HP. Masalahnya mungkin pertanyaannya boleh saya naikin ya levelnya ya. Punya HP-nya berapa? Ayo jujur. 2, 3, 1 gitu kan ya. 1 udah paling minimal. Saya yakin punya semua. Bahkan di kampung-kampung yang ada anak-anaknya teman-teman ada di kampung mungkin juga sudah pegang. Oh, punya 3, punya 2, luar biasa. Gitu kan ya. Sama yang punya 2 tos kayak saya gitu kan ya. Oke, saya boleh dibantu Mbak Ayu di Facebook Live ada yang ketik nggak? Kira-kira di Facebook Live punya komen yang sama atau tidak? Bahwa mereka mengetik hal yang sama atau tidak? Masih belum sih Bu, tapi masih belum.
pasti sih punya ya teman-teman ya. Punya ya, baik. Oke. Ini ada yang bahkan bilang ketik punya 2, 1 untuk HP pribadi, 1 untuk jualan. Luar biasa ya. Gitu. Intinya yang saya ingin bilang adalah saya cukup yakin, saya cukup percaya diri bahwa semua dari kita punya HP. Minimal 1 gitu kan ya. Beberapa dari kita, sebagian besar dari kita mungkin ada yang punya 2, ada yang punya 3 untuk urusan apapun, dan itu menurut saya sah-sah saja, gitu kan ya. Nah, apa kaitannya? Kenapa saya tanya punya HP? Apakah saya mau jual HP? Tidak gitu. Yang saya ingin katakan bahwa adalah HP yang kita gunakan itu sebenarnya bisa digunakan untuk banyak hal, termasuk digunakan untuk anak kita, gitu kan ya. Karena Sekolah Eduma Bahasa Indonesia akan konsentrasi ke literasi digital, oleh karena itu alat jadi penting. Gitu. Nah, setelah saya yakin bahwa semua dari kita saat ini punya HP, saya bisa nih pindah ke Sekolah Edumanya sendiri secara aplikasi, karena saya nggak lagi takut bahwa teman-teman nggak punya HP gitu kan ya. Jadi artinya gawainya atau HP-nya sebenarnya sudah punya. Gitu. Oleh karena itu saya akan pindah ke slide saya selanjutnya, yaitu terkait dengan petualangan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman nih yang sudah punya putra atau putri, baik PMI yang ada di Makau atau Hong Kong, atau yang ada di ruangan ini maupun Facebook Live, kira-kira menurut teman-teman waktu dengar kata petualangan tuh apa yang ada dalam pikiran teman-teman? Boleh dong diketik lagi di kolom chat atau di kolom komen. Apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran teman-teman terkait dengan petualangan? Silakan, saya tunggu. Apa kata yang muncul di pikiran teman-teman ketika membaca kata petualangan? Waduh, belum ada yang komen nih ya. Bingung, Mbak. Saya bingung petualangan itu apa ya? Alam bebas, oke. Menjelajah, siap. Bisa, sangat bisa. Alam bebas, menjelajah. Ada lagi, teman-teman? Eksplorasi. Sepakat saya. Ada lagi, teman-teman? Jalan-jalan, sinar matahari. Suka sekali nih saya nih, sinar matahari. Oke, ada lagi? Saya tunggu mungkin 30 detik lagi. Ada yang jawab, kalau zaman sekarang, zaman digital, petualangan di dunia maya. Oke, mencoba hal baru. Baik teman-teman, terima kasih atas responnya. Dari semua yang teman-teman ketik di kolom chat, eksplorasi, menjelajah, alam bebas, sinar matahari, jalan-jalan, semuanya tepat. Semuanya tepat. Intinya adalah sekarang mungkin kita agak sulit ya untuk berpikir ketika petualangan tuh artinya apa gitu. Tapi saya ingat zaman saya masih kecil, kata petualangan adalah hal yang biasa dialami oleh anak-anak. Gitu ya. Anak-anak terbiasa untuk pingin tahu. Jadi secara natural anak-anak kita adalah anak-anak yang serba ingin tahu. Gitu ya. Makanya jangan heran kalau misalnya anak-anak Bapak Ibu apa-apa ditanya gitu kan, sampai kita jawabnya capek gitu ya, kenapa sih anak kita nanya terus gitu kan ya. Nah itu adalah hal yang natural. Justru kalau anak Bapak Ibu nggak banyak tanya, itu perlu khawatir, kenapa ya anak saya nggak banyak tanya gitu kan ya. Nah ini adalah satu nilai, satu prinsip utama yang aplikasi yang kami kembangkan itu ingin masukkan. Kami ingin anak-anak yang mempunyai aplikasi ini untuk menikmati petualangannya, mendapatkan petualangan, mendapatkan hal-hal yang baru, yang membuat mereka tertarik, yang membuat mereka mengerti hal-hal yang baru. Itu salah satu nilai utama dari aplikasi ini. Selanjutnya, digital. Nah, kalau menurut teman-teman digital apa nih? Boleh diketik dengan cepat aja. Digital apa sih yang ada dalam pikiran teman-teman terkait dengan digital? Internet, sepakat, betul. Kalau nggak ada internet, mungkin nggak ada digital ya, Ibu Eri ya. Ada lagi teman-teman yang terpikir ketika mendengar kata digital?
Baik, mungkin sembari menunggu teman-teman menjawab di kolom chat, jelas ya kalau digital ini memang sangat-sangat membutuhkan internet gitu supaya akses terhadap informasi baru, akses terhadap hal-hal yang baru, akses terhadap dunia baru juga bisa terbuka dengan luas gitu kan ya. Jadi tidak hanya sekedar punya HP, tapi HP-nya harus bisa terkoneksi dan harus ada koneksi internet. Nah, Sekolah Enuma Bahasa Indonesia sebagai sebuah aplikasi juga perlu, bukan harus ya, perlu koneksi digital. Kenapa? Mungkin buat teman-teman PMI yang tinggal di Hong Kong cenderung lebih baik infrastruktur atau koneksi internetnya. Betul ya, Mbak Ayu ya dan teman-teman KJRI ya, Hong Kong cenderung lebih baik koneksi internetnya dibanding Indonesia, gitu ya. Di Indonesia sendiri, khususnya di daerah-daerah yang masih agak jauh dari perkotaan, kita punya masalah koneksi pasti. Tapi saya cukup yakin 2 tahun belakangan ini, koneksi internet kita yang ada di Indonesia semakin baik. Dan saya yakin ke depannya 1 tahun, 2 tahun ke depan akan terus semakin membaik. Artinya suatu saat kita boleh nih, mimpi kita yang suatu saat Indonesia punya akses internet yang baik di setiap pojok Indonesia itu akan segera tercapai. Gitu. Dan digital ini akan sangat mudah diakses anak-anak kita dimanapun mereka berada. Kemudian selanjutnya setelah digital, pemula. Nah teman-teman, kalau dengar kata pemula, kira-kira apa yang ada dalam pikiran teman-teman? Oke. Awam. Bu Sun Sunarti bilang awam. Betul, Bu. Betul. Awam. Betul. Anak? Baru belajar. Betul. Betul sekali. Bu Eri betul sekali. Baru belajar, awam, anak. Betul. Pemula ini mengindikasikan tahap awal. Betul ya, baru belajar, tadinya tidak mengerti apa-apa, atau harusnya di usia tertentu dia sudah tahu, tapi karena satu dan lain hal tidak terlalu banyak tahu. Nah, ini juga pemula bisa mungkin merujuk kepada usia, bisa merujuk kepada tahapan belajar, bisa merujuk juga ke posisi anak kita sekarang tuh sebenarnya sudah secanggih apa penguasaannya, baik anak-anak kita yang sudah sekolah ataupun belum sekolah. Nah, petualangan digital pemula adalah kampanye yang ingin kita gaungkan supaya kampanye ini bisa terdengar di seluruh telinga anak Indonesia, di seluruh pelosok, bahkan sampai ke pelosok. Jadi ada petualangan digital yang sengaja diciptakan untuk pemula-pemula, buat anak-anak yang masih awam, buat anak-anak yang baru belajar, gitu kan ya. Jadi petualangan digital pemula adalah kampanye yang kami ingin gaungkan untuk 10 juta anak Indonesia. Apa kampanye ini tujuannya untuk apa sih? Ya, tentu saja untuk kami memperkenalkan Sekolah Enuma Bahasa Indonesia. Oke, Sekolah Enuma Bahasa Indonesia itu sendiri kenapa sih? Kenapa begitu penting gitu kan ya buat anak-anak kita? Saya lanjut. Kenapa? Karena di dalam aplikasinya, teman-teman, Bapak dan Ibu, di Zoom maupun di Facebook Live, terdapat kurang lebih 1000 aktivitas belajar. Tadi Pak Gong udah bilang tuh, terima kasih Pak Gong ya sudah memberikan acknowledgement kepada kami. Di dalam aplikasinya sendiri terdapat 1000 aktivitas belajar yang menyenangkan, yang melibatkan minimal 3 panca indera, mata, sentuhan, dan juga bicara, gitu kan, yang mulut ya. Jadi anak-anak bisa berbicara, nanti ada sistem di aplikasinya yang bisa merekam, aktivitasnya yang melibatkan suara, ada aktivitasnya yang melibatkan sentuhan, dan tentu saja ada aktivitasnya yang melibatkan mata dan pendengaran. Selain aktivitas, kita juga memiliki 300 buku dan video, baik berbahasa Indonesia, bukunya berbahasa Indonesia, terkait bahasa Indonesia, maupun yang terkait dengan hal-hal yang lain, gitu kan ya. Jadi kami punya 300 lebih buku dan video, dan ini yang paling penting Bapak Ibu dan teman-teman PMI, tidak memerlukan akses internet senantiasa. Jadi hanya memerlukan akses internet sewaktu-waktu. Nah, jadi cocok banget buat anak-anak, teman-teman yang ada di daerah-daerah yang koneksi internetnya tidak terlalu baik, itu satu. Atau yang punya kesulitan untuk punya data senantiasa setiap sebulan atau terbatas.
data gitu. Ini sangat cocok karena aplikasi kami setelah aplikasinya diunduh di Play Store tidak membutuhkan internet ketika anak-anak bermain. Bahkan ketika misalnya teman-teman atau Bapak Ibu sudah memastikan bahwa aplikasinya sudah terunduh dan anak-anak ingin main, Bapak Ibu bisa matikan saja datanya. Misal ada Bapak Ibu yang khawatir, ya aduh nanti keamanannya gimana ya kalau saya serahkan HP saya ke anak saya gitu kan ya. Nah ini bahkan aplikasinya bisa diakses tanpa anak-anak terhubung dengan internet. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sampai sini semoga saya masih cukup jelas. Saya lanjut. Oke, kemudian ini juga yang kenapa kami ingin sekali seluruh anak Indonesia punya akses kepada aplikasi yang kami kembangkan. Karena apa? Karena aplikasi kami selain bisa dimainkan oleh anak siapapun dimanapun, baik yang misalnya ada mungkin anak-anak Bapak Ibu yang tidak, Ibu Bapak Ibu memutuskan untuk tidak dulu ke TK gitu kan ya. Saya pengen langsung ke SD karena saya tahu beberapa cerita di lapangan di daerah itu terjadi gitu kan ya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, ini bener nggak nih aplikasinya? Kami bisa pastikan bahwa aplikasi yang kami kembangkan menggunakan kurikulum nasional atau kurikulum yang dipakai di semua sekolah negeri di seluruh Indonesia. Ya, di dalam kurikulumnya sendiri itu ada mengajarkan tentang abjad dan fonik, ada kosakata, ada mengajarkan tentang bagaimana membaca sejak awal dengan cara yang berbeda-beda tapi benar. Kemudian ada juga mengajarkan tentang menulis, membuat kalimat, menyimak, dan mengerti bacaan. Tadi Mbak Tabita sempat bilang ya bahwa tidak hanya membaca secara kata-kata, tapi memahami apa yang dibaca. Buat kami sebagai pengembang aplikasi dan juga sebagai praktisi pendidikan yang menyusun kurikulum sekolah Enuma, buat kami ini adalah goal terpenting ya. Jadi untuk anak-anak itu bisa mempunyai dasar atau belajar membaca dengan cara yang benar, tidak hanya satu cara, berbagai macam cara, tapi setelah mereka bisa membaca, mereka juga terbiasa untuk memahami apapun yang mereka baca. Itu penting buat kami. Dan kami tuangkan dalam aplikasi kami. Selanjutnya, nah kenapa sekolah Enuma Bahasa Indonesia ini bisa bermanfaat buat anak-anak, rekan-rekan, atau Bapak Ibu? Yang pertama, komprehensif teman-teman dan Bapak Ibu. Jadi karena sumber belajarnya ribuan aktivitas, ratusan buku dan video, jadi anak tidak melulu belajar pada satu hal saja di satu waktu tertentu dan harus belajar yang sama gitu. Jadi anak bisa dengan bebas belajar apapun yang mereka suka, gitu kan ya. Kalau mereka misalnya di pelajaran yang nggak mau, saya hanya ingin tonton video, bisa. Saya nggak mau pelajaran nih, saya ingin baca buku, bisa. Oh saya ingin main gamenya saja, bisa, gitu kan ya. Jadi ada begitu banyak sumber daya di aplikasinya yang bisa diakses anak tanpa batas. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sudah sempat sampaikan, terstandarisasi Bapak Ibu. Jadi memang selaras dengan kurikulum nasional. Yang ketiga, berpusat pada anak gitu. Nah ini yang juga unik ya Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu agak kesulitan gitu kan ya untuk memonitor nih, aduh anak saya di sekolah seperti apa gitu kan ya. Saya agak kesulitan untuk memonitor gitu. Jangan takut Bapak Ibu, aplikasi Sekolah Enuma Bahasa Indonesia sendiri itu di awal itu nanti anak-anak akan dibawa ke tes, kayak semacam tes penempatan awal yang tujuannya bukan untuk mengukur kemampuannya mereka, bukan Bapak Ibu. Hanya untuk memastikan bahwa anak ini berada di kemampuan level apa, supaya nanti mereka dibawa ke materi yang memang sesuai dengan kemampuan mereka, gitu. Jadi setiap anak, misalnya nih, Ibu A punya anak 3, gitu kan ya, 2 anaknya di rentang usia 4-8, kemudian sama-sama bermain dengan sekolah Enuma Bahasa Indonesia, bermain di waktu yang sama, gitu kan ya, dengan di awal yang sama, jumlah jamnya juga sama, gitu kan. Nah, bisa jadi selama beberapa waktu, seminggu atau 2 minggu, mereka akan berada pada level atau tahap yang berbeda. Karena kemampuan mereka ternyata berbeda-beda. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat konsentrasi kepada kemampuan anak, dan yang terakhir mandiri. Aplikasinya sendiri tidak butuh bantuan orang dewasa banyak. Anak-anak, kami cukup percaya diri, mendesain aplikasi ini, percaya bahwa anak-anak bisa bermain dengan aplikasi Sekolah Enuma secara mandiri tanpa bantuan orang dewasa. Kemudian yang terakhir ini hanya sekedar supaya Bapak Ibu tahu bahwa aplikasi kami ini sudah mendapatkan penghargaan internasional, artinya beberapa anak di negara yang lain juga
mengakui pendekatan yang kami gunakan di aplikasi yang kami kembangkan. Nah, Bapak Ibu, yang dibutuhkan apa sih? Tadi pertanyaan saya di awal, punya HP nggak? Gitu kan ya. Nah, saya mau kasih tahu, HP yang Bapak Ibu miliki, teman-teman miliki, saya cukup yakin bahwa punya spesifikasi standar. Jadi HP-nya hanya butuh satu. Ini mohon maaf nih teman-teman yang punya handphonenya Apple gitu ya. Mungkin kalau Apple agak belum bisa untuk mendownload aplikasi kami karena aplikasi kami saat ini hanya tersedia di mohon maaf, Android 5.01. Jadi Android-nya aplikasinya harus 5.01 gitu kan. Dan ini cukup rendah. Kami riset dan sejauh ini semua semua handphone yang ada di pasaran saat ini rata-rata Android 10. Jadi Android 5.01 harusnya nggak ada masalah sama sekali. Kemudian yang kedua, kapasitas penyimpanan hanya 32 GB gitu. Jadi ini cukup standar, memori 2 GB, layar 6 inci gitu. Kami cukup yakin bahwa bisa jadi handphone Bapak Ibu, teman-teman yang dimiliki sekarang, kapasitasnya atau spesifikasinya lebih dari standar minimal yang kami tetapkan untuk bisa mendownload aplikasi Sekolah Enuma Bahasa Indonesia. Saya lanjut. Oke, kemudian ini Bapak Ibu silahkan, itu ada QR code, bisa di-download, mohon maaf, di Google Play atau App Store juga. Mohon maaf saya ralat tadi, bisa aplikasi kami di-download di App Store juga. Jadi ya teman-teman yang punya aplikasi, punya handphone Apple bisa tetap mendownload, gitu kan ya. Silahkan di screen capture atau nanti mungkin hubungi kami kalau memang butuh QR code-nya, gitu kan ya. Atau sekarang juga bisa klik di Play Store, di handphone atau di App Store untuk mendownload, cari dengan kata kunci Sekolah Enuma Bahasa Indonesia. Tinggal unduh. Itu saja. Gitu. Mbak Ayu dan teman-teman lain, apakah saya masih punya waktu? Saya minta waktu kurang lebih 2 menit. Silakan. Masih ya? Oke. Terima kasih. Nah, sekarang setelah Bapak Ibu, teman-teman mendownload aplikasinya, harus melakukan apa? Gitu ya. Gampang saja Bapak Ibu. Setelah aplikasi terdownload di handphone, Bapak Ibu buka aplikasi tersebut dan pastikan Bapak Ibu mendaftar. Mendaftar untuk apa nih daftarnya? Nanti harus bayar? Tentu saja tidak. Hanya untuk memastikan, tadi saya sudah sempat bilang bahwa tidak membutuhkan koneksi internet senantiasa. Hanya sekali-kali, khususnya hanya untuk mendownload. Tapi setelah di-download, tetap perlu koneksi internet untuk membuat profil. Kenapa? Karena profil ini yang nanti akan disinkronisasi ke server kami, Bapak Ibu, untuk merekam ketika anak Bapak Ibu bermain tanpa koneksi atau nirjaringan. Itu tetap harus di-upload ke servernya kami. Gitu kan ya? Untuk memastikan bahwa datanya terus tersimpan. Misalnya kalau kenapa-napa dengan HP gitu kan ya, ternyata aplikasinya terhapus. Bapak Ibu bisa tetap download lagi dari App Store atau Play Store, kemudian memasukkan ID atau email, mendaftarkan email, dan semua data yang tadi sudah dimainkan sebelumnya di aplikasi, itu tetap tersinkronisasi dan tetap ada, tidak akan hilang. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman tidak perlu lagi bermain dari awal. Gitu. Jadi orang tua sesederhana tinggal mendaftarkan emailnya atau membuat akun untuk anaknya, itu saja. Gitu kan ya. Setelah itu mendownload, tentu saja ini mendownload aplikasi Sekolah Enuma, tadi saya sudah bahas, saya lanjut. Ini juga Bapak Ibu, setelah mendownload kemudian membuat profil anak gitu. Nanti kalau butuh pendampingan lebih lanjut, silakan hubungi kami Bapak Ibu. Dan ini yang sangat penting, mengatur jadwal rutin bermain Sekolah Enuma. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi untuk anak-anak ya, anak-anak kita di awal, di usia pemula mereka ini, sebenarnya yang mereka butuhkan cuma satu, rutinitas. Gitu. Dan aplikasi yang kami kembangkan akan sangat maksimal manfaatnya kalau ada jadwal rutin. Gitu kan ya. Jadi kami sarankan untuk Bapak Ibu ketika sudah mendownload, sudah membuat profil anak, mengatur jadwal rutin bermain Sekolah Enuma. Tidak perlu lama Bapak Ibu, hanya perlu 30 menit sampai 45 menit gitu. Tidak perlu juga setiap hari, tapi alangkah baiknya kalau ada jadwal rutin seminggu 2 sampai 3 kali. Gitu. Dan setelah ada jadwal rutin, Bapak Ibu dan teman-teman, yang terakhir yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah mendampingi sesekali, tidak perlu senantiasa, tidak perlu juga terlalu mengganggu atau memberitahu, dan menikmati proses belajar bersama anak-anak dengan Sekolah Enuma Bahasa Indonesia.
Demikian presentasi saya. Terima kasih. Sekarang saya akan serahkan kembali ke Mbak Ayu sebagai moderator untuk sesi tanya jawab. Mungkin ya Mbak Ayu ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman atas atensinya dan selamat siang. Terima kasih banyak Bu Rusma atas informasinya mengenai aplikasi sekolah Enuma yang sangat menarik sekali. Saya ini langsung download tadi Bu. Walaupun saya belum punya putra-putri ya, saya bikinin akun buat ponakan saya. Karena penasaran mau lihat gimana aplikasi sekolah Enuma ini, dan tadi kelihatan sangat menarik sekali, dan ini di tengah dunia digital ini yang sangat acak kalau saya bilang ya, berbagai bahasa ada di internet, anak-anak terpapar dengan berbagai informasi yang istilahnya sangat acak begitu, dan sekolah Enuma ini memang penting sekali karena sesuai dengan kurikulum pendidikan Indonesia juga, jadi semuanya tentu berguna untuk anak-anak untuk juga belajar dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik gitu. Ini menjadi pilihan yang baik sekali saya rasa untuk kita, mungkin teman-teman PMI sebagian besar punya putra-putri di Indonesia, menjadi pilihan yang baik sekali pilihan platform belajar yang bisa dilakukan melalui aplikasi sekolah Enuma ini. Baik, saya akan selanjutnya buka sesi tanya-jawab. Silakan kepada teman-teman yang mau bertanya, baik kepada Pak Gong ataupun Ibu Rusma. Saya persilakan di ruang Zoom, bisa langsung raise hand, bisa langsung angkat tangan saja kalau ingin langsung bertanya, ataupun menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Kami persilakan juga teman-teman yang menyaksikan di Facebook untuk juga menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan juga kepada narasumber. Silakan. Saya tadi sempat baca di kolom chat di Zoom, ada Mbak Levi Wijaya nih menyampaikan salam ke Om Gong. Mungkin sebelumnya pernah ketemu ya Mbak Levi ya dengan Pak Gong ya. Halo Om Gong, gimana rote katanya Pak? Rote internetnya bagus ya. Walaupun ada di desa-desa harus pakai provider macam-macam lah ya. Tapi so far so good lah di Rote itu. Cuma saya kemarin tuh nggak bawa tablet ya ke Rote ya, karena kesempatannya hanya ke anak-anak SMA. Di Rote itu literasi sekarang sedang bergerak tuh literasi baca tulisnya, guru-gurunya, ada satu komunitas namanya Media Cakrawala mencoba menginisiasi itu. Jadi Rote kekurangan buku konvensional, literasi digitalnya belum terarah. Itu yang saya analisis kemarin ya. Jadi masih random lah, tadi masih acak. Sana kemari, seperti yang Mbak Ayu bilang tadi. Iya, kedepannya juga seperti tadi yang disampaikan Bu Rusma ya, jaringan internet di Indonesia di seluruh pelosok harapannya bisa akan terus berkembang dengan baik. Kalau ingin dibandingkan dengan Hong Kong memang tidak kurang bisa setara ya, karena memang Hong Kong daerahnya kecil, jadi sampai ke perbatasan Hong Kong juga semuanya internet memang sudah cukup baik begitu. Memang Hong Kong kecil lagi. Ya betul. Oke, baik. Jeruk. Ya, saya persilahkan teman-teman. Oh baik, Mbak Indah Ponco Setiawati akan bertanya. Silakan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya di sini perwakilan dari BMI Makau. Lebih kecil Makau Pak daripada Hong Kong. Gini ya Pak, Bapak dan Ibu, sekarang ini kan zamannya zaman digital semua. Nah,
dulu yang dulunya itu waktu belum ada digital, belum ada HP, belum ada internet, itu sangat gemar sekali membaca. Tetapi setelah sekarang ini muncul HP dan lainnya, itu sekarang buku-buku itu kebanyakan tersingkirkan gitu loh. Nah, apalagi sekarang aplikasi yang ada di HP itu lebih maju, terutama game. Itu terus terang. Kadang saya sendiri melihat anak-anak zaman sekarang itu agak miris juga. Kalau sudah pegang HP itu udah tidak, pokoknya tidak ingin tahu kanan kiri situasi apa bagaimanapun itu udah tidak mau tahu. Terutama kalau udah pegang HP main game. Itu pengalaman yang saya alami di sini saja, tidak di Indonesia, tidak hanya di Indonesia, dimanapun kita berada, hampir semua anak zaman sekarang itu begitu. Nah, saya minta sarannya bagaimana untuk menumbuhkan minat baca kepada anak, terutama kalau zaman sekarang kan zaman digital, jadi tidak harus membaca lewat buku, juga harus bisa menggunakan HP gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi apa ya, lupa. Yang kedua tentang sekolah INEMA Bahasa Indonesia, Bu Indah. Iya. Tadi saya sempat mencari di aplikasi karena HP saya kan belinya di sini. Itu saya di Play Store, mencari di Play Store itu tidak ada, Bu. Terus setelah saya browser di Google Play itu ada, tapi tidak tersedia. Tidak tersedia. Jadi mungkin ini hanya untuk wilayah Indonesia saja atau bagaimana gitu. Tadinya saya kan ingin mendownload, terus nanti akan saya bagikan yang ada di rumah gitu. Karena saya kira ini sangat bagus sekali untuk anak-anak gitu. Karena saya walaupun anak saya udah besar, udah dewasa, udah 18 tahun, tapi keponakan saya kan masih banyak yang usia dini, dari PAUD, TK, SD, itu banyak sekali. Gitu. Terima kasih, itu saja Bu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Indah. Mungkin pertanyaan pertama tadi bisa kami mohon jawaban ke Pak Gong, kemudian yang kedua untuk Bu Rusma. Yang pertama tadi bagaimana meningkatkan keinginan membaca di tengah teknologi digital ini yang semuanya anak-anak lebih memilih untuk main game ataupun nonton YouTube gitu ya Mbak Indah ya. Dibandingkan dengan membaca. Kami persilakan yang pertama kepada Pak Agung. Ya, Mbak Indah Ponco, nggak apa-apa. Negara saja sekarang hijrah. Tadi perpustakaan sudah bertransformasi. Transformasi perpustakaan mendukung ekosistem digital. Jadi memang di Indonesia ini sekarang semuanya hijrah ke digital. Tidak apa-apa. Saya saja sekarang punya akun-akun medsos di mana-mana, di YouTube, di Instagram, di TikTok, di Twitter, Facebook tentu. Nah, tapi Mbak Indah, kan Mbak Indah juga kalau misalnya gini, di dunia artis kan tidak hanya Reza Rahardian kan, ada Tommy Kurniawan misalnya. Nah, di dunia digital juga Mbak harus mau memang mengenalkan itu. Seperti saya mengenalkan ke 4 anak saya.
bahwa membaca itu tidak selalu harus buku kertas konvensional, tapi digital. Tapi ketika mereka asik di dunia digital, nggak apa-apa kita kenalin. Misalnya anak saya nomor 3, dia seneng tuh main game, nonton. Lalu saya bilang, kamu cuma pengen jadi konsumen aja, nggak pengen tuh bikin filmnya. Nah, maka kita sarankan ke mereka untuk membaca buku-buku tentang bikin film pendek. Saya ada cerita soal literasi digital bahwa harus berpindah ke lain hati itu. Di Bali, saya sedang safari literasi di satu desa. Lalu ada sebuah warung, ada gazebo-nya, ada semacam payung, anak-anak lagi merubung main handphone. Saya bilang ke Taufik yang lagi nyetir, berhenti, saya pengen ngopi. Lalu saya ngopi, tablet dikeluarin, satu handphone dikerubungi kan, terus saya Opik mulai, nih saya punya tablet nih, mau cobain nggak? Nah, jadi harus ada kehendak. Ketika 4 tablet itu diberikan dan mereka pegang satu-satu, orang tuanya datang. Itu apa? Jualan apa? Ketika dijelaskan, lalu tabletnya boleh ditinggal nggak? Kata saya, nggak bisa Bu, bisa di handphone Ibu. Tadi saya ceritain bahwa tadi Mbak Rusma udah cerita pertama kali ngedownload, setelah itu nggak perlu lagi pakai internet. Nah, jadi bahwa selama ini kita terlalu cuek, anak-anak kita kan orang tua pengen tenang, anak-anak kasih handphone selesai, asik main game. Lalu setelah itu kita lagi arisan ngomong, anak saya main handphonenya jago dan sebagainya baru umur sekian. Tapi di sisi lain mengeluh, wah ini bahaya handphone. Nah, dari peristiwa tadi mengalihkan itu Mbak. Jadi nggak mungkin saya mengalihkan anak-anak main game pindah ke buku, nggak bisa. Harus dipindahkan ke jenis edutainment, ke jenis game yang mendidik. Nah, karena saya bawa Enuma berbahasa Indonesia, kita kasih cara-cara seperti itu. Jadi kontennya, materinya kita harus mau tuh bekerja keras untuk itu. Kalau pengen maju anak-anaknya, kalau kita cenderung menyalahkan gitu ya, wah nggak bisa. Jadi sekali lagi, sekarang era digital, nggak apa-apa. Saya aja sekarang baca buku itu buku digital, e-library, saya akses, perpustakaan nasional juga sekarang sudah diserbu oleh orang-orang karena mereka disediakan buku-buku digital. Jadi jawaban penutup dari saya Mbak Indah, jangan takut dengan literasi digital. Kita harus membuka diri. Sekarang ada aplikasi sekolah Enuma berbahasa Indonesia, cobain. Secara teknisnya tadi kenapa nggak bisa akses? Ibu Rusma silakan menjawab. Baik, dipersilakan Ibu Rusma. Baik, terima kasih Pak Gong, Mbak Ayu. Sebelum saya jawab pertanyaannya Bu Indah ya, tapi sebelum saya jawab pertanyaan Bu Indah, saya mau tanya dulu nih ke Mbak Ayu. Mbak Ayu, tadi Mbak Ayu kan udah sempat download, betul ya? Bisa ya Mbak Ayu yang download ya? Nah, saya mau nanya, Mbak Ayu, handphone waktu di Indonesia ya? Kebetulan iya, handphone waktu di Indonesia. Iya. Betul, dan Play Store-nya waktu itu pertama kali daftarnya di Indonesia juga. Indonesia. Betul. Nah, Bu Indah, itu dia bisa jadi itu jawabannya. Jadi memang aplikasinya hanya tersedia Play Store untuk di wilayah Indonesia, Bu Indah. Itu alasannya kenapa Bu Indah. Tapi kalau misalnya nih kayak Bu Indah kasusnya kayak Mbak Ayu, sebenarnya tetap bisa diakses di Hong Kong selama di Play Store. Ini Bu Indah pakai Play Store berarti ya Bu Indah ya? Betul ya? Selama Play Store-nya itu waktu awal didaftarkan itu di Indonesia dulu. Tapi kalau Play Store-nya, asumsi saya, mungkin karena Ibu beli handphonenya di Hong Kong, berarti daftarnya Play Store-nya dengan area di Hong Kong gitu ya Bu ya. Nah itu memang tidak tersedia Bu Indah di Hong Kong. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman PMI sedang berada di Hong Kong atau Macau, itu handphonenya waktu awal Play Store atau App Store-nya didaftarkan ketika di Indonesia, itu kemungkinan besar bisa mendownload aplikasi ini. Tapi kalau handphonenya dibeli di Hong Kong, kemudian mendaftarkan Play Store-nya atau App Store-nya ketika berada di Hong Kong, itu seperti yang terjadi dengan Ibu Indah. Gitu. Jadi ada tapi tidak tersedia. Artinya tidak bisa diunduh. Gitu Bu Indah.
Mohon maaf sekali lagi ya Bu ya, tapi jangan khawatir kalau Ibu Indah ingin merekomendasikan atau merefer ini ke rekan-rekannya Ibu, nanti kami bisa bantu Ibu Indah kirimkan ke Ibu Indah QR code atau link misalnya via WhatsApp, nanti Ibu bisa kirimkan kembali ke rekan-rekan atau keponakan atau kerabat di Indonesia QR code atau link tersebut dan bisa di-download Play Store atau App Store. Gitu Bu Indah. Iya Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Terima kasih. Nah, nanti saya sama-sama Bu. Ke Indonesia, Insya Allah. Oke. Terima kasih Bu Rusma dan Mbak Indah atas pertanyaannya, sudah di-share juga oleh Bu Tabita. Terima kasih Bu Tabita di kolom chat di Zoom ya. Untuk teman-teman bisa merekomendasikan aplikasi Sekolah Enome ini, bisa langsung download gratis di link yang sudah disampaikan untuk teman-teman di Indonesia begitu. Baik, saya selanjutnya akan bacakan, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Yang pertama dari Bu Sunarti, apakah di aplikasi Sekolah Enoma ini bisa memilih tingkatan kelasnya? Apakah disesuaikan dengan tingkat sekolahnya dan apakah sudah sesuai dengan pelajaran di sekolahnya? Baik, ini pertanyaan untuk Ibu Rusma ya, silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Ibu Sunsunarti, saya jawab dari yang paling gampang, tentu saja ya. Apakah sesuai dengan pelajaran di sekolah? Nah, kami cukup yakin jawabannya adalah iya Ibu Sunsunarti. Kenapa? Tadi saya sudah bilang bahwa kurikulumnya sendiri kami menggunakan kurikulum K13. Gitu kan ya, atau kurikulum nasional mungkin yang kita sama-sama kenal gitu. Dan itu sangat inline sekali, sangat sesuai dengan apa yang diajarkan di sekolah. Itu yang pertama, itu paling gampang. Kemudian yang kedua, apakah bisa memilih tingkatan kelasnya? Mungkin tepatnya sebenarnya bukan bisa memilih, tapi lebih kepada anak ketika bermain dengan aplikasi ini misalnya anaknya Ibu sudah mendownload ya Ibu Sunsunarti ya, sudah tersedia di aplikasi, Ibu Sunsunarti sudah membuatkan profil buat anak atau keponakan yang Ibu ingin berikan aplikasinya. Kemudian anak itu akan ada namanya tahap pengenalan, hanya untuk memastikan bahwa anak memang terbiasa harus menyentuh di bagian mana, kayak semacam intro gitu ya, menyentuh di bagian mana, nanti instruksinya seperti apa. Itu mungkin 1 atau 2 sampai 5 aktivitas supaya mereka terbiasa. Setelah itu ada yang namanya tes penempatan, Ibu Sunsunarti. Nah, tes penempatan ini hasilnya setelah mereka selesai. Tes penempatan itu terdiri dari beberapa pertanyaan, game sebenarnya. Mereka nggak tahu bahwa itu belajar ya. Sekali lagi saya mau tambahan Mbak Ayu dan teman-teman yang lain. Sekolah Enoma ini sebenarnya game ya, berbasis game. Jadi kalau saya bilang pelajaran, itu pelajaran dalam bentuk game. Gitu. Jadi ketika mereka ada dibawa ke tes penempatan, terdiri dari berbagai macam permainan atau yang di dalamnya ada pertanyaan, setelah selesai, mereka akan langsung dibawa ke level yang berbeda-beda. Gitu. Jadi bukan kita bisa memilih kelasnya, oh ini kelas 2, ini kelas TK, ini untuk anak umum, ini untuk anak kelas TKA, ini kelas 2 gitu. Enggak begitu, mungkin lebih tepatnya sistemnya, aplikasi yang akan membawa anak ke levelnya masing-masing yang sesuai. Jadi misalnya tadi saya kasih contoh, ada anak A, B, C, bermain di jam yang sama, misalnya gitu kan ya, atau ponakannya Ibu Sunsunarti lah ada 3 gitu kan ya, masing-masing diberikan handphone, sudah dibuatkan profilnya, bermain di jam yang sama karena sudah terbentuk rutinitasnya, di alokasi waktu yang sama juga gitu. Tapi bisa jadi A, B, C ini levelnya nanti akan berbeda-beda, Ibu Sunsunarti. Jadi misalnya anak A setelah beberapa waktu atau hasil tes penempatannya mereka, dia dibawa ke level 3 misalnya. Anak B dibawa ke level 6, anak C akan dibawa ke level 11. Artinya anak yang C ini lebih kemampuannya lebih advance atau lebih tinggi dibanding anak yang A, B gitu. Jadi lebih kepada anak-anak lewat aplikasi ini akan dibawa ke level mereka masing-masing yang paling sesuai. Jadi mereka akan belajar yang paling sesuai dengan level mereka. Jadi intinya setiap anak nggak mungkin belajar yang terlalu sulit, atau sebaliknya setiap anak tidak akan mungkin belajar yang terlalu gampang untuk mereka. Gitu, Ibu Sunsunarti. Semoga menjawab. Terima kasih Bu Rusma dan juga terima kasih atas pertanyaannya Bu Sunsunarti. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Mbak Levi Wijaya.
Mbak Levi ini kalau saya boleh share juga salah satu PM yang sangat aktif dan juga terlibat di komunitas membaca dan menulis di Hong Kong ini. Bertanya mengenai sebagai orang tua yang bekerja di Hong Kong agak sulit bagi PMI untuk memantau dan berkomunikasi secara rutin kegiatan pembelajaran anak. Bagaimana menarik minat anak-anak yang beranjak remaja untuk membaca buku? Oke, pertanyaan menarik sekali. Mungkin terlebih dulu saya akan sampaikan pertanyaan ini ke Pak Gong ya. Bagaimana ini Pak? Mungkin dari safari literasi Pak Gong selama ini yang dilaksanakan, apakah sering bertemu mungkin dengan anak-anak remaja mengenai minat baca? Apakah benar nih anak-anak remaja saat ini tuh sulit untuk ditarik minatnya untuk membaca, Pak? Silakan. Oke, saya coba cerita anak saya yang keempat. Anak saya keempat itu sekarang kelas SMA, generasi Z dia ya, generasi Z kan. Ada generasi Alpha. Karena generasi Z ini kan kalau ibu-ibunya hobi drakor, anak-anaknya hobi K-pop ya kan. Nah itu dua tabitannya senyum, kayaknya drakor nih. Nah Levi, mungkin cara-cara ini yang bisa kita strategi bersiasat. Saya di safari literasi itu mau tidak mau mempelajari tentang K-pop tadi. Saya tanya siapa ARMY di sini. Hobi ARMY itu fans beratnya BTS. Ballet apa? BTS itu singkatannya Bulletproof apa gitu. Pokoknya grup K-pop. Nah, anak saya nomor 4 juga hobi BTS. Nah, kata saya, apa cuma ngedengerin doang? Nggak mau tuh ngerti lirik lagunya. Jadi semua itu dimulai dari kata-kata. Nah, bikin grup WA misalnya, WA grup. Lalu kita selalu rajin posting bagaimana kebiasaan-kebiasaan dari para pemain, para penyanyi BTS itu misalnya. Nah, sisi lainnya anak saya jadi belajar bahasa Korea lewat YouTube. Nah, membaca itu jangan selalu, sekarang ini kita harus memahami, membaca itu jangan selalu diartikan membaca buku konvensional, membaca buku kertas. Saya tidak memaksa, anak saya nomor 4 itu nggak pernah baca koran, nggak mengenal koran. Karena lahir koran udah banyak yang tutup, ya alamiah. Nah, saya juga nggak maksain, tapi saya suka bilang, kalau dia lagi main laptop misalnya, anak saya nomor 3, nomor 4 tuh, lagi baca apa. Lalu saya kasih link-link misalnya, kalau dia hobinya film, saya kasih link-linknya. Ini kalau kamu mau jadi sineas, ini loh link-linknya. Ada IMDb, International Movie Database misalnya. Ini loh, ada ini. Nah, jadi jangan memaksakan apa yang kita pakai. Saya tidak memaksakan anak-anak saya membaca buku yang saya baca, karena di masa depan barangkali itu tidak relevan bagi mereka. Kemarin ada satu guru dari Bekasi, dia menulis di medsos, garis besarnya begini, dan itu sebetulnya sudah banyak ditulis oleh para filsuf. Jenderal MacArthur juga bilang begitu, Khalil Gibran juga bilang begitu, bahwa begini, jika anak kita sekarang tidak membaca buku, bukan berarti dia bodoh, dia membaca dengan cara lain. Teknologi tadi, ya. Jadi kalau dia pegang HP, pasti dia membaca apa yang dia suka. Nah, kita di Hong Kong, teman-teman, bikin grup WA, bikin traffic lalu lintas, sirkulasi ide itu di situ. Hari ini kamu sudah baca apa? Jangan bilang harus baca buku, baca kertas, jangan. Kamu sudah baca apa? Saya sering tuh nge-share link berita-berita di online. Nah, anak-anak membacanya begitu. Jadi tahapan pertama adalah jangan memaksakan baju yang kita pakai ke anak-anak kita. Kedua, dorong mereka aktif di internet, di literasi digital dengan cara cakap literasi digital itu misalnya mereka suruh menulis quote, kata-kata mutiara di medsosnya. Misalnya, apa bedanya kayu bakar dan kamu? Misalnya kayak gitu. Kalau kayu bakar sekali bakar habis, kalau kamu selalu membakar asmaraku, misalnya kayak gitu, kasih hadiah Bu, kayak gitu. Jadi medsosnya itu isinya begitu. Twitter, TikTok, coba kamu bikin TikTok, nanti ibu kasih
Jadi sebulan atau sebulan 2 kali para PMI itu sisihkan sedekah buat anak sendiri. Kasihlah 1 quote 50.000 misalnya, 1 quote 100.000. Jangan pelit sama anak-anak. Nah, anak-anak saya dulu juga sering tuh dikasih reward sama orang tua. Nah, jadi TikTok itu pegang cover bukunya, lalu quote-quote-nya jadi caption. Seperti itu. Jadi kita beradaptasi ke anak-anak sekarang, generasi Z, generasi Alpha, itu ke sana larinya, ke literasi digital. Begitu ya, Mbak Levi. Silakan Mbak Ayu. Baik, terima kasih banyak Pak Gong. Terima kasih Mbak Levi atas pertanyaannya. Baik, sepakat sekali yang disampaikan oleh Pak Gong. Tadi poin pentingnya jangan memaksakan baju yang kita pakai untuk dipakai di anak-anak kita ya, karena tidak dipungkiri zaman sudah berubah. Segala teknik belajar sekarang sangat berbeda antara generasi ke generasi, dan sudah bukan waktunya untuk kita terus memegang prinsip bahwa cara yang kita punya adalah yang terbaik, ya. Tapi belum tentu, karena itu tadi zaman terus berubah. Dan juga mungkin tadi yang bisa kita dapatkan juga dari penjelasan baik Pak Gong maupun Bu Rusma adalah mungkin kebiasaan dari anak-anak sekarang yang sangat tidak awam lagi dengan teknologi digital itu adalah bagaimana menumbuhkan minat dari anak-anak terhadap suatu bidang gitu. Terserah aja mungkin mereka main game atau menyaksikan tayangan-tayangan melalui internet. Yang penting adalah jangan hanya menjadi konsumen gitu, tapi bagaimana juga bisa menjadi orang yang bisa menghasilkan karya sesuai dengan minat yang didapat dari informasi-informasi yang beragam tadi. Baik, saya masih berikan lagi kesempatan sekali lagi untuk teman-teman yang akan bertanya mengenai kebiasaan, bagaimana membangun kebiasaan gemar membaca ini dan juga gemar belajar. Silahkan Ibu Tias, persilakan apabila akan menyampaikan terkait hal ini, Bu. Iya, suara saya kedengar nggak? Terdengar, Ibu, jelas. Ya, gini, saya mau saya mau kasih testimoni, boleh ya Mbak Ayu? Boleh sekali, Bu, silakan. Jadi, ya, gini, saya sih udah nggak punya anak kecil lagi ya, yang bungsu udah SMA. Tapi melihat Enuma ini, saya gatal gitu, pengen membagikan ke anak kecil lagi, ke anak-anak sekitar gitu. Nah, salah satu yang saya lakukan adalah mempraktikkannya ke anak-anak kecil di sekitar, seperti misalnya keponakan punya anak ya, jadi hitungannya udah cucu ya. Nah, si anak ini balita, tapi dia ke gadget itu udah freak gitu. Jadi kalau nggak dikasih gadget nangis gitu. Nah, lalu ketika sama saya alihkan tuh, sini saya praktekkan Enuma. Jadi dari mulai permainan, ini kan di Enuma kan ada 3 ini ya. Kalau dibuka itu ada 3 ini, permainan, ada buku, ada video. Nah, ini saya udah kasih dia lihat dari mulai yang permainan itu ada gelembung pecah, kemudian ada menebalkan garis itu. Nah, mungkin kalau di kita dulu itu dilatih motorik halus dengan menulis, menyambungkan titik-titik, kemudian menulis, membuat lingkaran-lingkaran, terus menulis halus ya, salah satunya itu melatih motorik halus kita. Nah, tapi ini bisa diimbangi dengan gadget. Jadi gadget itu mereka nggak cuma melihat, tapi mereka juga bisa melatih ini jari-jarinya, minimal ada ketertarikan untuk itu gitu loh. Jadi nggak cuman main game, nggak cuman sebagai
anak yang pasif menggunakan ya, tapi dia langsung interaksi. Ini bentuk apa? Ini garis apa? Oh, ini zigzag, ini garis lurus, ini garis yang terpotong gitu. Jadi kita sambil bisa dialog kalau anak kecil kan belum tahu ya, jadi dia harus dikenalkan. Nah, kemudian ada apa puzzle-puzzle itu ketika dia mengarahkan tidak pada tempatnya, itu si anak kesel kan, ayo sekarang ini kembalikan ke ini ya ke kotaknya. Nah itu juga bisa kita latih untuk apa kesabarannya seperti itu. Nah terus ada permainan yang membuat dia proaktif juga. Itu salah satunya adalah dia harus menyebutkan kata yang diucapkan si gadget dalam Enuma ini. Jadi apa ada permainan kata si koala. Nah itu dia harus mengikuti. Sepanjang pengalaman saya mempraktikkan ini Enuma ke anak-anak balita, itu biasanya mereka malu-malu. Ini suara siapa yang ada di dalamnya gitu? Itu kan suara kamu tadi yang terekam gitu. Nah, itu membuat dia kepercayaan dirinya tuh kayaknya meningkat gitu karena lama-lama suaranya dikeraskan. Yang pertama itu suaranya kecil. Terus kata saya itu suaranya kecil nih, naikin lagi. Nah nanti dia di sesi berikutnya itu bisa lebih bersuara lebih keras lagi gitu. Nah itu yang saya apa lihat dari ini manfaat dari Enuma ini. Terus ada juga buku-buku yang bisa bisa diakses oleh anak-anak yang lebih gede lagi ya. Ada juga buku-buku yang dibacakan. Jadi si anak kecil ini bisa seperti yang Mbak Rusma bilang tadi, ini bisa ditinggalin kok ke anak-anak gitu. Asal mereka nggak keluar dari ini ya, nggak keluar dari aplikasinya. Jadi manteng aja di Enuma. Itu nanti kalau mereka udah bosan mau video, oke video. Itu ada video edukasi lainnya. Dan saya pernah mempraktikkan. Saya masuk level 11 ya. 11 ya Mbak Tabita yang paling tinggi ya untuk yang itu Ibu ini. Jadi itu paling tinggi 24, tapi Ibu kayaknya karena tesnya hasilnya baik. Jadi ke 11. Iya, pengenalan ya. Jadi sepintar-pintarnya orang dia akan masuk ke level 11 ya Mbak untuk yang awalnya. Itu. Jadi anak-anak yang udah gede itu ya, yang udah kelas 3, kelas 4 itu mereka akan terpacu gitu. Kok cuma 11 sih? Mau naik lagi nih. Ya udah kerjain dulu nih ininya langkah-langkah yang ada di sini gitu. Itu sih testimoni saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Tias. Jadi semakin jelas lagi seperti apa aplikasi sekolah Enuma ini memang sangat menarik sekali ya. Semuanya dikemas dalam bentuk game, jadi anak-anak juga tertantang gitu untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di dalam Enuma ini lewat permainan gitu tekniknya. Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman harapannya sudah jelas mengenai aplikasi sekolah Enuma ini, baik juga bagaimana kiat-kiat kita semua bisa meningkatkan kebiasaan untuk gemar membaca. Mungkin sebelum saya tutup, saya mohon ada pesan penutup baik dari Bu Rusma maupun Pak Golagong untuk kita semua, teman-teman WNI maupun PMI di Hong Kong dan Makau. Pertama saya persilakan kepada Pak Gong terlebih dulu. Closing ya Mbak ya? Okay. Iya Pak, apabila ada suara saya masih terdengar ya? Masih terdengar ya? Masih Pak. Oke. Pak. Ya, closing dari saya, ini buat sahabat-sahabat saya di Hong Kong, tentu ingin anak-anaknya nanti sukses. Nah, orang sukses itu nanti ya, bukan karena dia anak PMI, bukan karena dia anak konsulat jenderal misalnya, bukan karena dia anak perusahaan besar, bukan Mbak, tapi karena dia mampu beradaptasi dengan zamannya. Nah itu Mbak, jadi ambil manfaatnya. Zaman literasi digital ini terjun ke situ, pelajari,
kasih buku-bukunya untuk membaca apa itu literasi digital supaya bisa menghasilkan uang. Itu dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Gong. Selanjutnya kami persilakan Ibu Rusma Siadari dari Enuma. Baik. Bapak Ibu, teman-teman PMI di Hong Kong dan Makau, setiap anak kita berhak mendapatkan akses terhadap pembelajaran yang berkualitas untuk memastikan bahwa mereka mempunyai kemampuan literasi dasar yang memadai. Oleh karena itu, sekolah Enuma adalah salah satu alat yang bisa membantu anak untuk mencapai hal tersebut. Semoga Bapak Ibu juga berkenan untuk membantu kami memastikan bahwa alat ini bisa sampai dan bisa diakses oleh anak-anak kita dimanapun berada untuk mereka menjadi petualang yang terbaik supaya mereka bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Rusma dan juga Bapak Gong atas sharing informasinya yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita semua sadari bahwa peran untuk pendidikan anak-anak Indonesia ini paling mudah memang dimulai dari kita sendiri, bagaimana kita bisa berkontribusi, mendorong peningkatan literasi untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak. Dan acara hari ini mudah-mudahan dapat sedikit berkontribusi untuk goal kita tersebut, untuk tujuan kita tersebut. Tentunya apresiasi kami sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dalam webinar kali ini. Terima kasih banyak atas pertanyaan dan juga partisipasinya, perhatiannya, sudah bergabung selama kurang lebih 1,5 jam ke belakang mengenai isu kita pada hari ini yang harapannya teman-teman bisa semakin menularkan juga baik kepada anak-anak, keponakan kita, teman-teman mengenai upaya-upaya ini ya untuk kita terus bergabung, bagaimana meningkatkan dan terus berkontribusi untuk meningkatkan pendidikan masyarakat Indonesia. Sekali lagi terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu narasumber, Bapak Golagong, Ibu Rusma Siadari, kemudian juga kepada Bapak dan Ibu dari Enuma, Ibu Tabita, Bapak Mingwong, dan juga Ibu Tias. Terima kasih atas sharingnya juga tadi, atas partisipasinya pada kesempatan kali ini. Kami senang sekali dari KJRI Hong Kong bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, dan harapannya dalam waktu kesempatan yang berikutnya kita bisa dapat bertemu secara langsung ya Bapak Ibu. Harapannya bisa ada lebih banyak lagi kerjasama antara kita di masa depan terkait isu pendidikan ini. Terima kasih sekali lagi semuanya dan juga teman-teman yang telah bergabung melalui live streaming Facebook. Harapannya webinar kali ini bisa memberikan pencerahan dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya. Kita bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Tabita, Terima kasih banyak Pak Gong, Rusma, Mbak Ayu, Mbak Linda. Salam buat Fani, teman-teman semuanya ya. Makau. Izin Le. Terima kasih.